Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video kali ini kita akan mengulang kembali argumen-argumen Ba'alwi yang selalu menjual Mbah Hashim. Siapa itu Mbah Hashim? Beliau adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, sang pendiri NU, yang sebelumnya diminta oleh ulama-ulama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seluruh Nusantara untuk mendirikan sebuah jam'iyah. Di antaranya adalah Mbah Wahab atau Kiai Haji Wahab Hasbullah, meminta kepada Mbah Hashim kapan bisa mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka kemudian setahun kemudian setelah melalui proses tafakur, mempertimbangkan baik buruk, Mbah Hashim kemudian mendirikan NU. Apakah ada Habib di situ? Tidak ada. Itu karangannya Habib Ba'alwi saja. Kemudian Mbah Hashim ini juga adalah kakek daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bagaimana dengan Ba'alwi? Ba'alwi tidak ikut NU. Dia punya organisasi sendiri di luar NU, yaitu RA, Rabithah Alawiyah. Kemudian mereka memperlakukan NU sebagai hasil daripada kerjasama dengan Habib. Itu juga tidak benar. Kemudian mereka memperlakukan cucunya Mbah Hashim, yaitu Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dengan kurang hormat, yaitu diantaranya mencaci maki beliau. Itulah perangai buruk Ba'alwi terhadap Mbah Hashim, terhadap NU, terhadap cucunya Mbah Hashim, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tetapi hari ini mereka memuja-muja Mbah Hashim sebagai yang menolong nasab mereka. Kemarin kemana aja, Mas? Setelah kepepet baru menyembah-nyembah, memuja-muja, memuji-muji. Tolong saya, Mbah. Di mana-mana selalu Mbah Hashim, Mbah Hashim, Mbah Hashim, menyebut Ba'alwi keturunan Nabi. Begitu juga dengan Syekh Khalil Bangkalan Madura, yang merupakan juga gurunya daripada Mbah Hashim. Dulu tidak direken, biasa-biasa saja. Sama ceritanya dengan Mbah Hashim ini. Kemudian juga ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini juga sekarang dipuja-puja, dianggap sebagai ulama Nusantara yang paling dipuja. Sebelumnya mereka punya mufti Belanda, mufti Betawi, Habib Utsman bin Yahya, yang pamornya lebih hebat di atas Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan mendadak sekarang ulama-ulama yang mendukung Ba'alwi, paling tidak menyebutkan namanya, itu dianggap sebagai orang-orang yang bisa menolong Ba'alwi dari kerungkatan, dari kehancuran, dari dipukul KO oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bagaimana duduk persoalannya yang sebenarnya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ditarik, dikedepankan oleh Ba'alwi ini yang tadi saya sebutkan, itu seolah-olah akan dihadapkan dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Lu harus memilih, pilih mana Mbah Hashim atau Kiai Haji Imaduddin, pintar mana, soleh mana, cerdas mana, alim mana. Pinter mereka itu. Pilih mana, Syekh Khalil Bangkalan atau Kiai Haji Imaduddin? Pilih mana, Syekh Nawawi Al-Bantani ataukah Kiai Haji Imaduddin? Pinter mana? Ini jurus mengadu domba. Adu domba, mengadu domba. Padahal mereka tidak bertentangan. Bagaimana melogikanya? Begini. Orang-orang yang disebutkan tadi, ulama-ulama tadi, memang pernah menyebutkan bahwa Ba'alwi adalah keturunan Nabi. Mbah Hashim ada pernah menyebutkan
Bahkan dalam tulisannya ada, dalam kitabnya Mbah Hashim ada. Sadah Ba'alwi merupakan keturunan Nabi. Mbah Khalil menyebutkan dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani Uqudul-Jen ada keterangan bahwa Sayyid Syarif itu keturunan Nabi. Di Indonesia yang terkenal Habib adalah keturunan Nabi. Ibnu Hajar Al-Haytami juga begitu. Bin Ubaidillah bin Ahmad bin Ishaq. Nah, orang-orang tersebut, orang-orang yang di zaman kekinian lah begitu, ribuan tahun setelah kematian Ahmad bin Ishaq, setelah abad 9 Hijriah lah begitu, itu memang informasinya Ba'alwi itu keturunan Nabi. Tidak ada satu ulama pun yang pernah meneliti tentang silsilah ini, apakah sah atau tidak, ada kejanggalan atau tidak, valid atau tidak, bagaimana kitab-kitabnya menyebutkan Ba'alwi keturunan Nabi ataukah tidak, dan lain sebagainya seperti yang diulik atau ditekuni oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tidak ada. Sehingga semua orang mengatakan turun-temurun dari mulut ke mulut, Ba'alwi keturunan Nabi, Ba'alwi keturunan Nabi, Ba'alwi keturunan Nabi. Jangankan Mbah Hashim, ulama-ulama besar pun ya ikut-ikutan. Karena apa? Karena sudah dipromosikan, sudah digembar-gemborkan, sudah disyuhroh wal istifadhohkan oleh para Ba'alwi yang lama. Saya keturunan Nabi, saya keturunan Nabi, kami keturunan Nabi, menulis kitab bin Ubaidillah, akhirnya bin Ahmad bin Isa, terus sehingga terkenalah sampai pada zamannya Mbah Hashim, zamannya Mbah Khalil, zamannya Mbah Nawawi. Dan mereka-mereka itu ya hanya mengikuti tren saja, hanya mengikuti berita yang ada saja. Kata Kiai Haji Imaduddin, coba tolong dilihat apakah Mbah Hashim pernah mengisbat, apakah Mbah Khalil pernah mengisbat, apakah Syekh Nawawi Al-Bantani pernah mengisbat. Apa itu mengisbat? Menetapkan sebuah nasab tersambung kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan satu penelitian khusus, satu kitab khusus tentang nasab, dan disertai di dalamnya argumen-argumen yang diperoleh dari kitab-kitab. Bagaimana hasil keputusan mensahkan suatu nasab tersebut? Tidak ada. Mbah Hashim tidak pernah berbuat begitu. Mbah Khalil tidak pernah berbuat begitu. Syekh Nawawi Al-Bantani tidak pernah berbuat begitu. Tidak ada satu karya kitab nasab khusus menisbat atau mengesahkan, menetapkan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi berdasarkan ini. Berdasarkan kitab ini. Berdasarkan argumen ini. Tidak ada. Jadi itu bukanlah isbat, itu hanya ucapan penyebutan saja, ikut-ikutan. Dan itu tidak berarti mensahkan. Karena mereka tidak berkepentingan buat apa membuat kitab nasab khusus, misalnya mensahkan Ba'alwi atau meragukan Ba'alwi atau membatalkan Ba'alwi, tidak ada kepentingan. Dan sekali lagi, argumen-argumen Mbah Hashim menyebutkan, Mbah Khalil menyebutkan, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan Ba'alwi keturunan Nabi, itu tidak serta-merta menjadikan Ba'alwi sah sebagai keturunan Nabi. Karena apa? Pertama, karena mereka tidak pernah mengisbat. Kedua, karena adanya penelitian terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan penelitian khusus, dengan menghadirkan kitab-kitab nasab khusus abad 4, 5, 6, 7, kemudian penelitian DNA, kemudian penelitian filologi, semua keilmuan dikerahkan dan menghasilkan satu kesimpulan Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Maka hasil terakhir inilah yang ada dalilnya, yang ada kitabnya, yang ada penelitiannya, yang dipegang. Dan mereka Ba'alwi tidak pernah bisa membantah ini. Ini masalahnya. Mereka tidak bisa membantah menghadirkan kitab-kitab di abad-abad 4, 5, 6 yang paling dekat pasca kematian Ahmad bin Isa menyatakan Ba'alwi keturunan Nabi. Inilah kegagalan mereka, kekalahan mereka, dan garis miring kedustaan mereka karena tidak ada bukti. Berarti selama ini Mbah Hashim, Mbah Khalil, Syekh Nawawi
Ibnu Hajar Al-Haytami dan lain ulama-ulama lainnya hanya mendengar katanya-katanya dan berhusnudzon. Husnudzon saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita melogika ini? Gampang, begini. Sudah dibahas pada video sebelumnya. Ada seorang laki-laki menyatakan diri sebagai seorang wanita. Di mana-mana dia katakan, bahkan sejak kecil dia mengaku sebagai wanita. Berpakaian wanita, berbicara wanita, berkelakuan wanita. Siapa itu? Namanya Aprilia Menganang. Dia menjadi wanita sekitar 30 tahun. Maka sejak SD dia tertulis di absen adalah jenis kelamin perempuan. Gurunya menyatakan dia perempuan. Ustadznya di kampung menyatakan dia perempuan. Dokter yang selalu memeriksa ketika dia sakit juga menyatakan perempuan. Tertulis di surat dokter perempuan. Bahkan di KTP-nya pun tertulis perempuan. Di ijazah pun perempuan. Bahkan ketika dia masuk tentara pun para jenderal atasannya itu menyatakan dia perempuan. Orang-orang pintar, para jenderal, para kiai, para ustadz, para dokter, semua menyatakan dia adalah perempuan. Bahkan dokter rumah sakit yang memeriksanya, kok bisa-bisanya menyatakan perempuan, padahal dia laki-laki. Karena si dokter tidak melakukan penelitian khusus. Lama dia diakui sebagai perempuan. Tetapi kemudian muncullah sebuah kasus yang membuat orang ragu apakah dia itu perempuan atau laki-laki. Nah, di sini keraguan mulai muncul, orang mulai bertanya-tanya. Jadi kalau dalam kasus Ba'alwi, pengakuan Aprilia Menganang selama bertahun-tahun sebelum ada kasus yang meragukan dirinya perempuan, itu dalam Ba'alwi adalah abad ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hingga zamannya Belanda, zamannya Mbah Hasyim tadi itu. Bahkan seorang Mbah Hasyim yang mumpuni ilmu agamanya, mumpuni ilmu nasabnya, menyatakan Ba'alwi keturunan Nabi karena tidak pernah meneliti. Sama dengan dokter yang tadi memeriksa Aprilia Menganang, karena dokter itu pun tidak meneliti ke dalamnya. Sudah clear sampai di situ ya. Lanjut. Pada kasus di mana Aprilia Menganang dicurigai bukan sebagai wanita, itu adalah ketika Aprilia masuk tim voli wanita dan bahkan bertanding melawan tim luar negeri, negara luar. Aprilia mewakili Indonesia bertarung dengan negara-negara Asia. Dan dalam timnya tersebut Aprilia begitu gagah, berotot, pukulannya keras, lompatannya tinggi, badannya kekar. Sehingga tim-tim dari negara luar ini protes. Ini April ini laki-laki atau perempuan sih, saya jadi curiga ini. Kalau nggak seperti itu sih kami fine-fine aja. Tapi masa perempuan kayak begitu? Posturnya begitu, ototnya begitu, pukulannya begitu. Pokoknya kami curiga. Ini harus diteliti. Begitu reaksi daripada orang-orang yang dirugikan itu. Nah, pada kasus Ba'alwi ini mirip dengan munculnya kelakuan-kelakuan Bahar bin Smith, kelakuan-kelakuan Habib Rizik Syihab, kelakuan Habib Muhdor, kelakuan Habib Dawir dan lain sebagainya yang memalsu-malsu makam, yang memalsu-malsu sejarah, yang bertindak arogan dan lain sebagainya. Masa sih keturunan Nabi kayak begini? Itulah miripnya. Kalau yang tadi mempertanyakan masa sih perempuan kayak begini, maka di kasus Ba'alwi dipertanyakan masa sih keturunan Nabi kayak begini. Nah, lanjut ke kasus April tadi. Karena kecurigaan yang besar, banyak orang dirugikan, akhirnya muncullah seseorang yang ingin meneliti Aprilia Menganang. Benarkah dia itu perempuan? Maka dilakukanlah penelitian oleh seorang jenderal atasannya Aprilia yang didesak oleh banyak kalangan untuk meneliti. Barulah saat itu dilakukan penelitian mendalam.
dicek sejarahnya, dicek masa kecilnya, dicek kedua orang tuanya, dan kemudian dicek seluruh badannya melalui teknologi-teknologi kedokteran. Dibongkar dalamannya, isi celana dalamnya itu loh. Dan ternyata setelah dilakukan penelitian berdasarkan argumen-argumen yang valid, tidak bisa didebat, tidak bisa diragukan, ada bukti-bukti ilmiahnya, maka sang jenderal memutuskan bahwa Aprilia Manganang bukanlah perempuan. Fix bukan perempuan, dia seorang laki-laki. Nah, kasus jenderal meneliti Aprilia Manganang ini mirip dengan Kiai Haji Imaduddin meneliti nasab Ba'alwi. Setelah dilakukan penelitian yang sahih berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab sejarah, berdasarkan kitab-kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, berdasarkan kajian-kajian filologi, berdasarkan tes-tes DNA, dan tidak bisa dibantah oleh siapapun, maka diperolehlah kesimpulan Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi. Nah, bagaimana setelah ini? Setelah hujahnya, setelah dalilnya, setelah argumennya dikemukakan, dan setelah ditarik kesimpulan Aprilia Manganang adalah seorang laki-laki, maka ada beberapa orang yang tidak terima, tetap berkeyakinan bahwa Aprilia adalah seorang perempuan, dan mereka menafikan hasil penelitian sang jenderal tersebut, menafikan data dan argumen yang sudah dikemukakan, menafikan penelitian oleh dokter yang memeriksa sekujur tubuh Aprilia, tes-tes kesehatan Aprilia, semua dinafikan. Alih-alih menerima semua itu, mereka berargumen begini: pokoknya kami tidak percaya April itu laki-laki, kami percaya April itu perempuan. Kenapa? Kiai di tempatnya April dulu mengatakan dia perempuan, Ustadz mengatakan perempuan, dokter bedah, dokter umum, dokter spesialis jantung, dokter spesialis mata mengatakan April seorang perempuan. Ini ada buktinya, catatannya ketika dia periksa. Dan banyak orang-orang pinter, guru-guru, profesor, doktor, jenderal-jenderal menyatakan April adalah seorang perempuan. Ini buktinya. Nah, ini dalam kasus nasab sama. Ketika orang-orang pendukung Ba'alwi mengemukakan, ini buktinya. Dulu menyebutkan keturunan Nabi, dulu menyebutkan ada ketersambungan, dulu menyebutkan Sadah Ba'alwi adalah keturunan Nabi. Apakah itu akan merubah hasil penelitian? Ya tidak. Kenapa orang-orang lama, dokter-dokter, ustadz-ustadz, jenderal-jenderal itu mengakui April sebagai perempuan? Karena belum ada penelitian yang ini. Dokter pun yang punya keahlian dalam ilmu biologi, karena tidak pernah meneliti dan bertanya-tanya, mencurigai dan lain sebagainya, ya menyatakan perempuan. Karena buat apa mencurigai, buat apa meneliti orang yang baik-baik begitu? Gak sopan itu namanya. Kemudian ada orang mempertentangkan, mengadu-adu bahwa orang-orang dulu yang mengakui April sebagai perempuan bukanlah orang bodoh, bukanlah orang tidak berpendidikan, bukanlah orang tidak berpengetahuan, bahkan dokter-dokter ahli. Masa kalah sama dokter yang sekarang? Mereka yang dulu-dulu tidak bodoh, mereka pintar-pintar, tetapi mereka berhusnuzon dan tidak mau mengutik-ngutik. Udah, karena tidak ada alasan untuk suudzon dan mengutak-atik meneliti. Kalau sekedar menyebutkan, ya karena memang semua orang menyebutkan dan yang bersangkutan pun menyatakan perempuan. Ya masa kita tidak ikut-ikutan? Itulah kira-kira jawaban mereka yang menyebutkan Aprilia sebagai perempuan. Mereka tidak salah, tidak bodoh. Maka dalam kasus Ba'alwi ini, mereka yang mengatakan Ba'alwi keturunan Nabi, menyebutkan ada silsilah kepada Nabi, itu mereka tidak bodoh, itu mereka tidak salah. Karena pengakuan Ba'alwi sendiri menyatakan begitu dan mereka berhusnudzon, dan mereka tidak melakukan penelitian khusus.
menanya-nanyakan apalagi mengkritisi tidak ada. Buat apa? Tidak ada keperluannya. Begitulah kira-kira analoginya. Cocok kan? Paham kan? Jadi mulai sekarang udahlah, jangan bawa-bawa orang-orang lama itu, orang-orang syekh-syekh kita yang lama itu. Yang terbaik adalah bantah hasil penelitian dengan data-data yang kuat yang bisa mengeliminir atau merungkatkan tesis Kiai Haji Imaduddin. Sama seperti orang-orang mendukung April tadi, silahkan lakukan penelitian ulang, kemukakan data-data yang sebenarnya yang memang mendukung April adalah seorang perempuan. Kalau data itu valid, mendukung, ya kenapa tidak? Jadi basisnya adalah ilmu pengetahuan, dalil, fakta, dan data yang ada sekarang. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat, bisa membuat kita paham bagaimana mengcounter atau menjawab orang-orang yang selalu membawa-bawa orang lama yang menyebutkan Ba'alwi keturunan Nabi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.